Pemirsa, para kepala daerah dari PDIP menyatakan siap mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Meski demikian, mereka masih menunggu waktu dan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Gubernur Jakarta Pramono Anung berkumpul bersama 54 kepala daerah lainnya yang juga berasal dari PDIP di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu sore kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung memberikan arahan terkait kegiatan retret yang digelar selama 1 minggu di Akademi Militer. Dalam arahan tersebut, nantinya para kepala daerah dari PDIP akan mengikuti retret namun masih menunggu waktu dan arahan Megawati Soekarno Putri. Kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu dan hari ini tadi Pak Pram beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PD Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur. Kami standby di Magelang, ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini Bang untuk masuk Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk mengikuti retreat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retret pada Kamis 27 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pasalnya, Wakil Kepala Daerah hanya diundang untuk penutupan. Wakil diundang itu 27, hanya untuk penutupan, ya. Oke. Karena mungkin bisa saja, ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda. Bukan melarang, kembali lagi teman-teman sudah ada di Jogja, udah di Magelang, gitu, oke? Sebelumnya, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini dikeluarkan pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sebanyak 55 kepala daerah kader PDI Perjuangan yang sudah berada di Magelang hingga Minggu pagi dikabarkan masih belum bergabung untuk mengikuti program retreat di Akmil. Dan untuk membahas dinamika yang terjadi belakangan ini sudah bersama kami pengamat politik, ada Bang Saidiman Ahmad. Assalamualaikum Bang Saidiman. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang. Sehat, Alhamdulillah. Apa kabar juga Bang? Bang, baik. Kami sebenarnya juga sebelum kita mulai, kami juga pemirsa sudah menghubungi, coba menghubungi ada Bupati Tapanuli Tengah, ada Masinton Pasaribu dan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, serta jubir dari PD Perjuangan, Seno Bagaskoro. Namun semuanya belum memberikan respon, jadi kita bersama Bang Saidiman dulu untuk kita bahas kira-kira seperti apa. Bang, pertanyaan saya mungkin pertanyaan banyak pihak yang ya belakangan juga banyak mencuat seperti itu. Apakah instruksi dari Ibu Mega ini bentuk perlawanan PDIP setelah penetapan Hasto atau ada maksud lain kalau dari pandangan Anda, Bang Saidiman? Ya, saya kira wajar ya kalau kemudian kita melihat atau sebagian orang melihat bahwa ini saya kira adalah bentuk penegasan politik dari PDI Perjuangan tentang posisi politik mereka. Selama ini kan kita masih ragu PDI Perjuangan ini apakah bagian dari pemerintah atau bukan. Dan menurut saya dengan adanya instruksi ini ya saya kira ini lebih mempertegas ya posisi PDI Perjuangan. Selain itu memang ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mendahului instruksi itu, terutama pada penahanan Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK. Saya kira ini juga bisa dibaca sebagai bentuk kekecewaan dari PDI Perjuangan terhadap peristiwa itu, karena mereka memandang bahwa penahanan ini atau bahkan pentersangkaan terhadap
Hasto ini lebih kental nuansa politiknya. Salah satu pertanyaan yang selalu dikemukakan adalah kalau memang Hasto memang bersalah, kenapa tidak dari dulu ditersangkakan gitu ya, kenapa baru sekarang? Dan kemudian posisinya adalah PDI Perjuangan sekarang kan tidak cukup kuat gitu ya, mereka tidak ada di dalam pemerintahan, sementara KPK kan mestinya lebih fokus pada menarget atau kemudian mengawasi mereka yang sedang memegang kekuasaan, tetapi ini justru pada kelompok oposisi, sehingga saya kira penegasan ini menjadi penting dalam konteks politik. Selain itu juga ada peristiwa yang juga cukup besar sekarang di mana ada gerakan massa di luar. Ada mahasiswa turun ke jalan, dan salah satu saya kira yang menyebabkan para mahasiswa turun ke jalan itu kita bisa baca karena mereka mungkin kehilangan semacam kanal politik karena ada kebijakan dari pemerintah untuk merangkul semua kekuatan politik. Nah, saya kira gerakan massa yang di luar ini yang protes terhadap pemerintah itu perlu dikanalisasi oleh satu kekuatan partai politik, dan menurut saya momentum itu juga penting dilihat. Tentang bagaimana kemudian PDI Perjuangan sedikit menjelaskan posisinya, begitu ya. Saya kira itu penting dilihat dari sana. Berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya PDIP mencoba untuk tadi menunjukkan tajinya bahwa posisinya berada tadi ya Bang, ya, jelas di luar. Tapi Bang, kalau kita lihat juga banyak yang melihat sikap PDIP ini mungkin tidak terlalu dewasa, karena kita tahu ketika kita bicara kepala daerah memang kan tadi sudah dipilih dan harus mengikuti ketentuan tertentu dari pemerintah pusat. Ya, tapi lagi-lagi mereka juga kader partai. Bagaimana sebenarnya harusnya publik memahami ini? Apakah memang seorang kepala daerah masih merupakan kader partai walaupun tadi dipilih rakyat, atau mereka juga punya hak untuk tidak ikut karena memang tadi di-endorse oleh partai tertentu? Ya, pertama-tama kita harus melihat bahwa acara retreat ini atau pembekalan yang dilakukan oleh Presiden terhadap kepala-kepala daerah ini kan sifatnya kan bukan kewajiban, murni ya terhadap kepala daerah. Betapapun ya kepala daerah ini yang di atasnya tentu saja adalah presiden gitu ya, atau pemerintah pusat, itu perlu koordinasi, tentu itu wajar. Kalau dilakukan acara semacam ini untuk mempererat koordinasi ke depannya, saya kira itu juga penting dilakukan. Tetapi juga harus diingat bahwa kepala-kepala daerah ini dipilih langsung juga oleh publik. Pertanggungjawabannya adalah kepada publik yang memilihnya sebenarnya. Karena itu kalau kemudian ada sikap politik yang misalnya menunda untuk ikut rapat koordinasi dengan pusat karena ada persoalan politik yang sedang terjadi sekarang, menurut saya itu juga sesuatu yang bisa dipahami sebetulnya. Apalagi misalnya kalau kita melihat bahwa perintah dari Bu Mega ini sebenarnya kan menunda gitu ya, bukan melarang sepenuhnya gitu ya. Saya kira itu juga perlu digarisbawahi. Oke, baik Bang. Yang menarik juga kemarin saya sempat berbincang dengan Kang Bima ya, Wamendagri kita, terkait bagaimana sebenarnya keharusan atau kewajiban dari mengikuti retreat ini. Kita simak bersama terlebih dahulu Bang Saidiman berikut. Kami tentunya memahami apabila kemudian ada dinamika politik, ada perspektif lain begitu ya. Yang sekarang kami fokuskan adalah satu, memastikan proses yang ada di sini, pembakaran yang di sini berjalan dengan baik sehingga substansi tersampaikan. Kami yakin seluruh kepala daerah sudah paham ya betapa pentingnya momentum di sini. Nah, di sini pun semua saya kira memahami itu. Nah, namun demikian apabila ada dinamika pertimbangan yang lain, ya tentunya yang menjadi pertimbangan utama bagi panitia atau Kemendagri di sini adalah kemudian memastikan bahwa apa yang ada di sini tetap tersampaikan ke daerahnya masing-masing. Begitu. Bagaimana mengawal ribuan triliun, bagaimana bersinergi dengan semua, ini tersampaikan. Kalau kepala daerah yang datang, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya silakan wakil yang dikirim ke sini. Kalaupun tidak, ya sekretaris daerah, sekda dalam hal ini. Ya itu saja opsi-opsinya begitu. Dan saat ini kita ingin membangun kebersamaan. Ya kita kesampingan dulu reward and punishment begitu. Ya karena memang ini suasana kekeluargaan yang ingin kita bangun di sini. Dan saya masih percaya dan sangat percaya bahwa semua kepala daerah memiliki semangat yang sama untuk
Baik, Bang Saidiman, itu kemarin pernyataan Wamendagri ya, Kang Bima terkait bagaimana sebenarnya tadi sepakat bahwa sunnah lah seperti itu ya, boleh datang, boleh tidak, tapi kalaupun berhalangan boleh kirim wakil seperti itu kira-kira. Nah Kang, maksud saya Bang Saidiman, kalau kita lihat sekarang pergerakannya, 55 kepala daerah dari PDIP ini sudah berada di Magelang. Tadi kita ada punya beritanya juga. Kalau dari analisa Anda Bang, apakah ini juga sinyal bahwa PDIP sudah mulai melunak, Bu Mega sudah mulai melunak? Karena kan tidak mungkin nih 55 sudah di Magelang tidak pergi, walaupun ya tadi cukup telat ya, udah 2-3 hari ini. Bagaimana analisa Anda, Bang Saidiman? Iya, saya kira memang selama ini PDI Perjuangan kan memang tidak cukup tegas ya mengambil posisi bagaimana hubungan mereka dengan pemerintah gitu ya. Misalnya kalau kita lihat dari pidato-pidato Ibu Mega kan selalu mengatakan bahwa negara kita ini tidak mengenal sistem oposisi gitu ya. Dan dia juga beberapa kali dalam beberapa kesempatan kan melontarkan pujian terhadap Prabowo Subianto, memperlihatkan bahwa mereka sebenarnya dekat begitu ya, persoalannya hanya dengan Pak Jokowi gitu, tapi bukan dengan Prabowo Subianto. Nah, apa yang dilakukan, apa yang terjadi sekarang ini ya saya kira mencerminkan itu. Jadi posisi PDI Perjuangan, tapi di sisi yang lain walaupun menyatakan dekat dengan Pak Prabowo, tidak ada sistem oposisi dan seterusnya, saya juga melihat bahwa dari Ibu Mega itu memang ada semacam kekhawatiran gitu ya, bahwa kalau kemudian PDI Perjuangan sepenuhnya menjadi bagian dari pemerintah, sistem politik demokratis kita bisa jadi bermasalah gitu ya, karena tidak ada kekuatan politik signifikan yang berada di luar pemerintahan yang bisa mengontrol gitu. Jadi saya melihat Bu Mega atau PDI Perjuangan berada di antara dua argumen itu. Satu sisi ya dekat dengan presiden, sisi yang lain ingin mempertahankan ya suasana demokratis dari pemerintahan kita ini. Jadi dua posisi itu PDI Perjuangan di sana posisinya. Nah, menurut saya apa yang terjadi sekarang ini, misalnya ke retreat ke Magelang, ada pernyataan ditunda, tetapi kepala-kepala daerahnya di sana sudah di sana, ya itu memperlihatkan kebimbangan itu menurut saya. Jadi belum sepenuhnya juga PDI Perjuangan ini benar-benar misalnya kalau kita pakai bahasa pembangkangan terhadap pemerintah ya tidak sepenuhnya juga ingin melakukan demikian. Tetapi sekarang ini suasananya memang ada kekecewaan yang tentu ada kekecewaan yang sangat besar gitu ya, bahwa sekjen mereka yang aktif gitu ya menjadi tersangka dan lalu kemudian ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan ini juga kita bisa tafsirkan dari instruksi sendiri ya Bang Saidiman, ada kalimat menunda, bukan melarang sebenarnya, tapi menunda. Berarti ini juga menegaskan analisa Anda tadi bahwa sebenarnya PDIP masih berada di gray area atau abu-abu ketika bicara oposisi ataupun mau mendukung. Kurang lebih seperti itu ya Bang Saidiman? Iya betul, jadi ada di wilayah abu-abu itu dan upaya untuk mempertemukan Prabowo dengan Bu Mega kan selama ini selalu dilakukan ya, terutama oleh orang-orang dekat di kedua pemimpin ini. Baik Bang, kami juga punya informasi ini Bang terkait bagaimana Masinton Pasaribu ya dan juga Hasto Wardoyo Wali Kota Yogyakarta, kader PDIP yang kabarnya juga bersiap. Kita simak bersama terlebih dahulu. Maka kami standby di Magelang ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini Bang untuk masuk Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk mengikuti. Kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu. Dan hari ini tadi Pak Pram, beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum, menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur kemudian. Ya. Bang Saidiman, kita lihat bagaimana sebenarnya para kepala daerah ini sudah berkumpul tapi masih menunggu ya. Di satu sisi kita juga retreat sudah berjalan. Publik juga tentunya punya persepsi masing-masing ketika melihat dinamika yang berlangsung saat ini. Apakah di sini Anda melihat ya Bang ya bahwa sebenarnya PDIP ingin
menggertak saja atau memang ini sebuah encounter yang tadi menegaskan bahwa PDIP masih punya pengaruh atau ada hal lain menurut Anda Bang kalau kita lihat sampai hari ini? Iya, ya itu tadi bahwa memang ada peristiwa-peristiwa yang kemudian menyebabkan PDI Perjuangan ya perlu mengambil sikap, dan menurut saya ini juga penting ya, saya kira penting untuk internal PDI Perjuangan bahwa ini salah satu pimpinan tertingginya sedang bermasalah dan mereka menganggap itu lebih kental nuansa politiknya. Jadi kalau kesimpulannya itu ya tentu saya menduga ya di internal PDIP tentu menunggu sikap dari partainya sendiri, apa sikapnya gitu ya. Kalau kemudian ada peristiwa ini ditersangkakan, kemudian dianggap ini lebih kental nuansa politiknya, tetapi kemudian tidak ada reaksi apapun, menurut saya mungkin ya secara internal PDI Perjuangan juga bisa jadi dianggap bermasalah oleh kalangan internalnya. Jangan lupa bahwa kader-kader PDI Perjuangan ini kan cukup militan gitu ya, ingin perlawanannya. Namanya juga perjuangan gitu ya, ada nuansa perlawanan di sana. Jadi saya kira keputusan dari atau surat dari Megawati itu ingin ya menjaga mungkin soliditas partai gitu ya, bahwa partai ini masih dikendalikan, masih terkendali, masih solid gitu. Saya kira itu ditunjukkan. Tetapi pada saat yang sama mereka juga sepertinya tidak mau benar-benar meninggalkan arahan dari pemerintah pusat. Baik, Bang Sediman ya. Tadi mungkin akan telat ikut retreat tapi paling tidak ada sikap, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bang Sediman atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bang. Ya, makasih banyak.